Baru-baru ini juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning menuntut Amerika menjelaskan sabotasi pipa minyak Rusia di Nord Stream. Ia menyatakan Amerika harus menjelaskan perbuatan curangnya itu kepada dunia. Pada hari Rabu, Hearst, pemenang Pulitzer Prize, menerbitkan laporan yang mengatakan penyelam Angkatan Laut AS selama latihan Baltap NATO pada musim panas 2022 menanam bahan peledak untuk menghancurkan jaringan pipa Nord Stream, yang diaktifkan Norwegia 3 bulan kemudian. Menurut laporan tersebut, Presiden AS Joe Biden memutuskan menyabotase Nord Stream setelah lebih dari 9 bulan melakukan diskusi rahasia dengan tim keamanan nasional. Jika kesimpulan penyelidikan itu benar, maka perilaku AS tidak dapat diterima, ungkap diplomat China itu kepada wartawan. Nah, China menuntut Amerika jika laporan jurnalis investigasi Seymour Hersh tentang keterlibatan Washington dalam ledakan di Nord Stream itu benar, maka Amerika Serikat, AS, harus menjelaskannya sendiri kepada komunitas dunia. Menurut dia mencatat Washington harus memikul tanggung jawab dan menjelaskan dirinya kepada komunitas dunia. Ledakan pipa Nord Stream membuat negara-negara Eropa melepas ketergantungan pada pasokan gas dari Rusia. Uni Eropa kemudian membeli sebagian besar gas dari Amerika Serikat, AS, meskipun dengan harga yang lebih mahal. Rusia menyatakan AS merupakan pihak yang paling diuntungkan dari ledakan pipa gas Nord Stream. Wartawan legendaris itu membuat pengungkapan mengejutkan itu dalam artikel yang diposting ke blognya yang baru diluncurkan di Substack pada Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023. Bahan peledak ditanam di jalur pipa pada Juni tahun 2022 oleh penyelam Angkatan Laut AS dengan kedok latihan BALTOPS-22 NATO, ungkap Hersh, mengutip sumber yang mengetahui langsung perencanaan operasional itu. Wartawan itu mencatat bahwa dia telah menghubungi Gedung Putih dan Chia untuk memberikan komentar, dengan keduanya dengan tegas menolak klaim AS mencabut saluran pipa itu sebagai benar-benar salah. Bom tersebut diledakkan 3 bulan kemudian pada tanggal 26 September dengan sinyal jarak jauh yang dikirim oleh pelampung sonar. Pelampung itu dijatuhkan di dekat jalur pipa Nord Stream oleh pesawat pengintai P-8 Angkatan Laut Norwegia, menurut laporan itu. Operasi itu membuahkan hasil setelah berbulan-bulan bolak-balik antara Gedung Putih, Chia, dan militer, dengan para pejabat berfokus pada bagaimana tidak meninggalkan jejak keterlibatan AS dalam serangan itu. Proses perencanaan dimulai pada Desember tahun 2021, ketika Satuan Tugas Khusus dibentuk dengan partisipasi langsung dari Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan. Angkatan Laut mengusulkan menggunakan kapal selam yang baru ditugaskan untuk menyerang jalur pipa secara langsung. Angkatan Udara membahas menjatuhkan bom dengan sekering tertunda yang dapat diledakkan dari jarak jauh. Chia berpendapat bahwa apapun yang dilakukan, itu harus dilakukan secara rahasia. Semua orang yang terlibat memahami taruhannya, tulis laporan jurnalis itu. Sumber itu mengatakan kepada Hersh bahwa semua orang yang terlibat memahami operasi itu bukanlah barang anak-anak, tetapi sebenarnya adalah tindakan perang. Sepanjang semua rencana licik ini, pejabat tertentu mendesak Gedung Putih membatalkan gagasan itu sepenuhnya. Beberapa pekerja di Chia dan Departemen Luar Negeri berkata, jangan lakukan ini. Itu bodoh dan akan menjadi mimpi buruk politik jika terungkap, papar sumber itu. Awalnya, bahan peledak itu memiliki waktu 48 jam dan ditetapkan untuk ditanam pada akhir BALTOPS-22, lapor Hersh, mengutip sumber yang sama. Jeda 2 hari, bagaimanapun, pada akhirnya dianggap terlalu dekat dengan akhir latihan oleh Gedung Putih, yang memerintahkan satuan tugas membuat metode sesuai permintaan untuk meledakkannya. Ini akhirnya menjadi pelampung sonar. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berfokus untuk membahayakan jalur pipa Nord Stream, awalnya melalui sanksi, dan, pada akhirnya, dengan sabotase langsung. Hersh mencatat, Nord Stream dilihat AS sebagai kunci untuk mempengaruhi Eropa di tengah konflik yang membayang di Ukraina. Selama Eropa tetap bergantung pada jaringan pipa untuk gas alam murah, Washington takut negara-negara seperti Jerman akan enggan untuk memasok Ukraina dengan uang dan senjata yang dibutuhkan untuk mengalahkan Rusia, tulis dia. Moskow memberikan pandangan serupa tentang insiden tersebut tak lama setelah ledakan, mencapnya sebagai serangan teroris.